Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Maulia Nur Prihatin NIM 291, yang selanjutnya Irfan Abdillah NIM 195, Rizka Ajlia Rahma 185, Istiqomah Dewi Wulandari 085, dan yang terakhir Stefani Violita dengan NIM 288. Kami akan menyampaikan bisnis plan kami yang berjudul City Search. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu City Search. City Search atau Custom T-shirt merupakan usaha yang bergerak di bidang tekstil. Usaha kami memproduksi kaos sablon di mana pembeli bisa mengcustom sesuai dengan selera mereka. T-shirt atau kaos merupakan pakaian simpel dan nyaman untuk dipakai kemana saja. Kaos sendiri bisa digunakan untuk pria dan wanita. Motif dan desainnya juga bermacam-macam sehingga dapat mengikuti tren di masyarakat. Bagi anak muda, kaos bukanlah semata-mata hanya tren saja, namun kaos sudah juga menjadi bagian dari kehidupan mereka karena dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, sehingga hal ini dapat membuat kaos berkembang pesat baik di kalangan anak muda maupun senior. Selain harganya cukup terjangkau, t-shirt atau kaos sendiri juga termasuk baju yang cukup terjangkau untuk dibeli di semua kalangan, baik untuk remaja maupun kaum dewasa. Di sini kami menjual kaos atau t-shirt dengan bahan katun Combat 30S, di mana kaos tersebut lebih dingin dan nyaman saat dipakai karena bahan tersebut tidak kaku gitu. Untuk selanjutnya, agar lebih jelas, akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rizka Ajlia. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan dari C-T-shirt sendiri. Visinya yaitu membuat desain sesuai kata hati atau request pelanggan. Untuk misi, 1. Mengoptimalkan pemasaran produk dengan segala aspek teknologi dan informasi. 2. Bekerja sama dengan produsen kaos polos di lingkungan sekitar. 3. Menggunakan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lingkungan usaha. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja dari mahasiswa atau pelajar yang mencari pekerjaan paruh waktu. Adapun tujuan dari C-T-shirt sendiri yaitu memperoleh keuntungan yang maksimal dan meminimumkan biaya dan membantu mengurangi angka pengangguran. Target customers dari C-T-shirt yang pertama adalah laki-laki berusia 15-40 tahun untuk kalangan remaja hingga dewasa. Yang kedua, wanita berusia 15-40 tahun untuk kalangan remaja hingga dewasa. Yang ketiga, untuk resellers yang berusia 20-30 tahun. Kami menggunakan resellers yang siap dan bertanggung jawab. Selanjutnya itu adalah rincian biaya. Yang pertama yaitu biaya sewa sebesar 4 juta, biaya peralatan sablon yang terdiri dari screen, rekel, kaca, kuas, dan lain-lain sebesar 2 juta, biaya bahan baku kaos yang terdiri dari 100 unit kaos dikali dengan harga per kaosnya yaitu Rp25.000 dengan total dari bahan baku kaos sebesar Rp2.500.000. Lalu bahan baku sablon yang terdiri dari cat, abruk, obat, dan lain-lain yang dengan totalnya sebesar Rp500.000. Lalu biaya operasional itu terdiri dari stok bahan baku sablon selama 1 bulan sebesar Rp500.000, bahan baku kaos Rp2.500.000, biaya tenaga kerja Rp750.000, biaya listrik dan air Rp450.000, biaya transport dan promosi Rp500.000, dan biaya penyesuaian sebesar Rp166.667.
Lalu kita akan masuk ke simulasinya. Kita akan mencari, sebelumnya kita lihat dulu ya, ini fixed cost-nya itu biaya tetapnya terdiri dari biaya bahan baku. Maksudnya biaya sewa kos sebesar 4 juta, biaya peralatan sablon 2 juta, biaya penyusutan 166.667, dan juga biaya tenaga kerja 790.000 rupiah dengan total biaya tetapnya itu sebesar 6.900.916.667. Lalu variable cost-nya yang terdiri dari biaya bahan baku kaos sebesar 2.500.000, biaya bahan baku sablon 500.000, biaya listrik dan air 450.000, biaya transport dan promosi 500.000, dengan total variable cost-nya sebesar 3.950.000. Lalu untuk variable cost per unit yaitu kita bagikan 3.950.000 dibagi 100 unit, lalu akan menghasilkan variable cost sebesar 39.500 rupiah. Sedangkan untuk harga jual per unitnya sendiri yaitu sebesar 50.000 rupiah. Lalu kita akan cari, lalu margin per unit itu yaitu dicari dengan membagi total biaya tetap, kita bagi selisih harga jual per unit dikurangi variable cost per unit, lalu akan menghasilkan margin per unit sebesar 659. Lalu kita bisa lihat di sini yaitu kontribusi margin per unit sebesar 0,27 yang didapatkan dari harga jual per unit dikurangi variabel per unit, kita bagi variabel per unit, lalu akan menghasilkan sebesar 0,27 rupiah untuk kontribusi marginnya per unit. Lalu untuk BW per unit kita cari dengan cara yaitu biaya biaya tetap yaitu sebesar 6.916.000, kita bagi dengan harga jual per unit dikurangi variabel cost per unit, lalu akan menghasilkan BEP per unitnya sebesar 659. Sedangkan untuk BEP rupiahnya itu kita dapatkan dari total biaya tetap, kita bagi dengan harga jual per unit dikurangi variabel per unit, lalu kita bagi dengan harga jual per unitnya, sehingga akan menghasilkan BP rupiahnya sebesar 32.936.508 rupiah. Lalu jika kita akan menargetkan penjualan sebesar 20 juta rupiah, bagaimana caranya? Yang pertama itu kita tulis dulu ya, target labanya sebesar di sini ada salah ketik, maksudnya ini 15 juta. Jadi bagaimana caranya untuk mencapai target penjualan sebesar 15 juta rupiah itu? Itu seperti ini. Pertama itu kita tulis dulu ya, target labanya sebesar 15 juta, lalu kita cari BP labanya, yaitu dengan cara total variable cost atau biaya tetap dikurangi, maksudnya ditambah target laba, ditambah target laba, lalu kita kurang dengan harga jual per unit dikurangi variable cost-nya. Langsung saja ya, kita pertama total variable cost ditambah target laba, lalu kita bagi dengan harga jual per unit dikurangi variable cost per unit, sehingga akan ketemu BP labanya yaitu sebesar 6.900.000 ya. Bentar. Ini harus. Nah, ini. Jadi BP labanya itu sebesar 2.087. Jadi jika kita menargetkan penjualan
pada yaitu penjualan sebesar 15 juta rupiah, maka minimal penjualan yang harus dicapai yaitu sebesar 2087 unit. Tips dan strategi untuk memenuhi target penjualan. Yang pertama yaitu menerapkan metode SMART. Metode ini adalah salah satu strategi pemasaran untuk mencapai target penjualan. SMART adalah anagram dari spesifik, measurable, attainable, realistic, dan time-bounded. Spesifik berarti target penjualan harus punya dasar pencapaian yang detail, jelas, dan spesifik. Measurable berarti target penjualan harus dapat diukur dengan mudah. Attainable berarti harus yakin bahwa dapat mencapai target penjualan yang sudah ditentukan. Realistic berarti target penjualan harus realistis. Dan terakhir, time-bounded berarti target penjualan wajib memiliki tenggat waktu atau kapan target itu akan tercapai. Dengan menerapkan metode SMART, maka akan mempermudah strategi mencapai target penjualan. Yang kedua, menggunakan kekuatan media sosial. Media sosial adalah strategi mencapai target penjualan yang terbilang sangat ampuh, karena dengan media sosial dapat mendorong bisnis dalam hal pemasaran seperti permainan konten, desain, gambar, video, dan copywriting yang menarik. Selain itu, media sosial memiliki potensi untuk menjalin interaksi dengan customer secara langsung maupun tidak langsung, sehingga media sosial dapat menjadi salah satu alat dalam strategi pemasaran. Yang ketiga, menggunakan merchandising visual. Kekuatan visual merchandising sangat penting dalam strategi mencapai target penjualan, terutama di situs e-commerce. Ledakan belanja online baru-baru ini menawarkan kesempatan bagi pengecer untuk bereksperimen dengan merchandising visual. Dengan menampilkan setiap gambar produk sesuai dengan tema yang tertata dengan baik, akan mendorong konsumen untuk melihat-lihat lebih lama, sehingga dapat mengarah ke peluang konversi yang lebih tinggi. Yang keempat, menggunakan promosi melalui referral code dan random voucher. Strategi mencapai target penjualan lainnya adalah dengan memberikan promo kode. Ada dua jenis promo di sini. Yang pertama, referral code, yakni salah satu strategi marketing. Saat ada seseorang memasukkan referral code, maka pihak aplikasi akan memberikan keuntungan tertentu. Yang kedua, random voucher, yakni bentuk penukaran voucher dengan suatu barang yang nilainya sama dengan jumlah voucher. Yang terakhir yaitu yang kelima, menerapkan target penjualan baru. Menetapkan target penjualan seringkali terabaikan, padahal ini adalah strategi mencapai target penjualan yang perlu dilakukan. Saat merencanakan target penjualan berikutnya, pastikan target tersebut realistis, tepat waktu, dan spesifik. Dengan cara ini akan dapat mengukur situasi saat ini dan menentukan langkah selanjutnya. Faktor umum yang perlu dipertimbangkan adalah yang pertama, data penjualan historis. Misalnya, bagaimana kinerja Cetisearch selama ini. Yang kedua, promosi produk atau aktivitas pemasaran. Misalnya, bagaimana promosi yang dapat berdampak baik pada produk. Berikut ini kami memberikan referensi atau contoh desain sablon kaos yang unik dan keren bagi teman-teman yang suka koleksi kaos atau t-shirt. Tetapi, jika teman-teman mempunyai ide yang menarik, bisa juga dijadikan desain kaos yang sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Jika ingin memesan, konsumen bisa menghubungi kami melalui nomor telepon, email, ataupun melalui website. Jika konsumen berasal dari daerah Semarang, maka konsumen juga dapat datang langsung ke outlet kami di Jalan Cempaka Purnama nomor 32 RT 7 RW 2 Kota Semarang. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang bisnis plan Cetisearch berikut. Jika ada sanggahan, kritik, dan juga saran bisa sampaikan di chat di bawah ini. Dan juga terima kasih atas waktu dan juga perhatiannya. Apabila ada kata ataupun perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman maupun Bapak, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.